Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana ala 'abdihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Wa qala aidan wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal muddakir. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Para pemirsa yang sangat saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu hal yang sangat penting bagi kita. Kita seorang muslim, kita seorang yang mengaku beriman kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah, tentunya akan kita lakukan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kemudian kita juga akan meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang hikmah-hikmah daripada membaca sekaligus menghafalkan Al-Quran. Betapa Al-Quran itu sangat indah. Al-Quran itu merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang diturunkan dengan cara mutawatir, al-muta'abbadu bitilawati, dan dihitung pahala bagi orang yang membacanya. Masya Allah, kita mungkin melihat orang yang membaca Al-Quran tertatih-tatih atau terbatah-batah atau kurang mahir di dalam membaca Al-Quran, tetapi Allah mengapresiasi kepada siapapun yang mempelajari Al-Quran, baik yang masih tahap belajar maupun mereka yang sudah mahir. Dari satu riwayat, al-mahiru bil Quran ma'al kiramil bararah. Orang-orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran nantinya mereka akan bersama kiramil bararah. Apa yang dimaksud dengan kiramil bararah? Kiramil bararah itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang terbaik. Tentunya adalah para nabi, para utusan, orang-orang yang solih bersama Rasulullah SAW. Jadi ini merupakan sebuah apresiasi yang diberikan kepada orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Lalu bagaimana nasib mereka yang masih membaca Al-Quran, yang tertatih-tatih, yang salah kemudian diulangi, salah lagi, diulangi kembali, dan diperintah untuk mengulangi dan masih salah lagi? Artinya mereka masih dalam tahap belajar. Maka bagi orang-orang yang masih dalam tahap belajar dan masih salah di dalam membaca Al-Quran, namun tidak henti-hentinya belajar, falahu ajroni, maka mereka memiliki dua pahala. Artinya pahalanya itu dilipat gandakan. Bayangkan, Rasulullah pernah bersabda, la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Betapa satu huruf saja itu dikalikan kebaikan 10 kali kebaikan. Sedangkan alif lam mim itu tidak satu huruf, tetapi 3 huruf, alif, lam, dan mim. Kita bisa membayangkan, ketika satu huruf saja dilipat gandakan 10 kali kebaikan, maka huruf-huruf yang ketika kita membaca masih salah kemudian diulangi kembali, salah dan diulangi kembali sampai kita benar, maka itu seperti orang yang sedang mengumpulkan, mengais pahala sebesar-besarnya, yakni dengan cara membaca Al-Quran. Maka tentu kita ingat sabda Nabi, kebaikan yang diberikan oleh Allah nanti melalui perantara Al-Quran, bahwa bagi siapa yang membaca Al-Quran,
maka Al-Quran itu akan mendatanginya. Mendatangi siapa? Mendatangi orang-orang yang dulunya di dunia membaca Al-Quran. Syafi'an li ashabi, akan menjadi penolong ketika kita mengalami hiruk pikuknya kesulitan di zaman akhir nanti. Mulai dari zaman kita meninggal dunia masuk ke alam barzah, Al-Quran akan menemani kita dengan setia. Kemudian ketika kita dibangkitkan dari kubur, kemudian kita akan ditemani sampai kepada surganya Allah menjadi teman setia kita, yakni Al-Quran yang kita baca selama di dunia. Man qara'al Qur'an wa hafadhahu adkhalahullahu jannah. Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian menghafalkannya, Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah. Wa syafa'ahu fi asratin min ahli baitihi. Dan dia diberikan bonus 10 kartu untuk menyelamatkan 10 anggota keluarganya. Masya Allah. Jadi tentu kalau kita hafal Quran, bisa mengajak orang tua kita, ibu kita, ayah kita, bahkan orang yang kita cintai, 10 daripada bonus yang diberikan. Meskipun atau walaupun ke-10-nya itu mereka adalah orang-orang yang sudah didakwa masuk neraka, mereka akan tetap diselamatkan hanya karena kita di dunianya gemar membaca Al-Quran, kemudian menghafalkan Al-Quran. Anak-anakku, para pemirsa, dan seluruh pecinta SMA N1 Prambon yang saya cintai dan saya banggakan, kita patut bersyukur kepada Allah diberikan anggota tubuh panca indera yang lengkap, panca indera yang bisa membaca, bisa mendengar, bahkan bisa melakukan apapun. Betapa Allah memberikan kelebihan. Maaf, seribu maaf, ada satu kisah anak yang tidak bisa melihat, anak yang tidak bisa berjalan, namun dengan semangat yang gigih, yang kuat, bahkan tertatih-tatih untuk mendatangi syekhnya untuk menghafalkan Al-Quran. Allah berikan kemudahan itu, walaupun harus dengan cara sakit-sakitan karena kakinya tidak bisa digunakan untuk berjalan. Akhirnya orang tersebut berjalan dengan cara bahasa Jawanya kesar, tapi hingga 30 juz dihafalkan dengan lancar dan selesai. Dan alhamdulillah, karomah-karomah yang diberikan oleh Allah, bahkan kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada orang yang tidak menghafalkan Al-Quran, saat ini beliau terima. Bahkan beliau yang saya ceritakan dalam cerita ini sekarang adalah orang yang seringkali memberikan bantuan berupa doa dan lain sebagainya, dan bermanfaat luar biasa. Para pemirsa yang sangat saya cintai dan saya banggakan, masih banyak cerita tentang hikmah Al-Quran, namun tidak bisa diulas pada sesi kali ini, mungkin pada sesi-sesi yang lain. Dan tentunya semoga kita sebagai seorang mukmin dan muslim senantiasa beristiqomah untuk membaca Al-Quran. Kalau punya kelebihan waktu, silahkan menghafalkan Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi syafaat kita dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.